Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris dari kelas 11 TEL 7 ingin memberikan materi hukum Islam tentang muamalah. Sebelum itu saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Saya telah diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat iman dan Islam. Untuk teman-temanku semua dan siapa saja yang menonton video ini, marilah kita berantisipasi untuk pencegahan virus COVID-19 dengan cara berdoa dan berikhtiar. Salah satu caranya ialah janganlah keluar rumah jika tidak penting, dan selalu bercuci tangan dengan sabun, dan jagalah kebersihan. Video kali ini saya memberikan materi hukum Islam tentang muamalah. Pengertian muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak atau harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain. Transaksi ekonomi adalah perjanjian atau akad dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kemakmuran. Asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam yaitu ada 5. Pertama, pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Kedua, syarat-syarat dirancang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara dan adab sopan santun. Ketiga, transaksi dilakukan secara sukarela. Keempat, setiap transaksi dilandasi niat baik dan ikhlas karena Allah. Kelima, adat kebiasaan yang tidak menyimpang dari syara boleh digunakan untuk menentukan batasan dalam transaksi. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjaman secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Hukum riba hukumnya haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukumnya Quran surat Al-Baqarah ayat 276 dan 278, dan juga di surat Ar-Rahman di ayat 39 dan surat Al-Imran di ayat 130. Hadis Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakilinya, penulisnya, dan keduanya saksinya, dan Rasul berkata, mereka semua berdosa. Hadis riwayat Muslim. Sebab-sebab diharamkannya riba: pertama, dapat menimbulkan pemerasan oleh pemegang modal besar kepada orang yang terdesak ekonominya. Kedua, menciptakan dan mempertajam jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Ketiga, menimbulkan sifat rakus dan tamak yang mengakibatkan orang tidak mampu bertambah berat bebannya. Keempat, dapat memutuskan tali persaudaraan dan tali silaturahmi. Macam-macam riba. Riba fadli yaitu tukar menukar dua barang sejenis tapi tidak seukuran. Riba qaldri yaitu meminjamkan barang dengan syarat ada keuntungan bagi yang meminjamkannya. Riba nasiyah yaitu tambahan yang disyaratkan dari dua orang mengutangi sebagai imbalan. Riba yad yaitu riba dengan sebab berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Penerapan transaksi ekonomi Islam yaitu jual beli, perkongsian, transaksi pemberian kepercayaan, utang piutang, titipan, transaksi pemberian izin.
Jual beli. Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual dan si pembeli, pihak yang membayar barang dan dijual. Dasar hukum yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 198 dan 275 serta surat An-Nisa ayat 29 dan hadis. Hukum jual beli yaitu mubah atau boleh, yaitu hukum asal jual beli. Wajib, misalnya wali menjual harta anak yatim jika terpaksa. Sunnah, misalnya menjual kepada kerabat yang sangat membutuhkan. Haram, yaitu jual beli yang terlarang. Rukun dan syarat jual beli. Pertama, orang yang melakukan akad jual beli yaitu berakal, balik, dan berhak menggunakan hartanya. Kedua, barang yang diperjualbelikannya syaratnya barangnya halal, ada manfaatnya, dan barang sudah tersedia milik si penjual. Dan yang terakhir, zat, bentuk, kadar, dan sifatnya diketahui kedua pihak. Ketiga, nilai barang yang dijual syaratnya harga jual harus jelas jumlahnya. Kedua, nilai tukar barang dapat diserahkan pada saat transaksi. Terus, apabila transaksi dalam barter atau yang disebut dengan al-muqayadah, maka tidak boleh dengan barang yang haram. Keempat, sihat atau ucapan ijab dan kabul. Ijab yaitu perkataan si penjual, kabul yaitu perkataan si pembeli. Jual beli yang tidak sah yaitu menjual air mani hewan jantan. Terus menjual barang yang baru dibeli sebelum barangnya diterima. 3. Menjual buah sebelum dipetik. 4. Menjual anak hewan yang masih berada dalam kandungan. Jual beli yang sah tapi terlarang yaitu disebut fasid. Terlarang karena merugikan penjual, pembeli, dan orang lain. Mempersulit peredaran barang, merugikan kepentingan umum. Contohnya, pertama, membeli barang untuk ditimbun. Kedua, jual beli dengan menipu orang lain, itu tidak boleh. Ketiga, jual beli najisi, yaitu menawar barang untuk mempengaruhi orang lain agar mau membelinya. Keempat, menjual barang sudah dibeli orang lain yang masih memilih. Menghambat orang dari luar kota beserta barangnya sebelum tiba di pasar dan mereka belum mengetahui harga pasar. Khiyar adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya karena suatu hal. Jika ada penyesalan dalam jual beli, maka sunnah untuk membatalkannya dengan cara mengembalikan barang kepada si penjual. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang rela mencabut jual beli terhadap saudaranya, maka Allah pun akan mencabut kerugiannya di hari kiamat. Hadis riwayat Tabarani. Macam-macam jual beli, yaitu pertama murabahah, yaitu jual beli barang seharga modal ditambah untung sesuai kesepakatan. Kedua, bisa manil ajil, yaitu jual beli barang dengan harga yang berbeda antara kontan dan angsuran. Ketiga, salam, yaitu jual beli barang secara tunai dengan penyerahan barang ditunda sesuai kesepakatan. Keempat, istina, yaitu jual beli barang dengan pemesanan dan pembayaran pada waktu pengembalian. Kelima, istijar, yaitu jual beli antara pembeli dengan penyulap barang, penyuplai barang. Ijirah, yaitu jual beli jasa dari benda atau sewa atau tenaga kalian upah. Saf, yaitu jual beli pertukaran mata uang antar negara. Pengongsian atau disebut juga syarikat,
Syarikat adalah persekutuan antara dua orang atau lebih bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha. Syarikat sesuai dengan syara, niat ikhlas karena Allah, sabar, tawakal, jujur, saling berpercaya antara sesama anggota syarikat, bersih dari unsur-unsur kecurangan atau penipuan. Macam-macam syarikat. Pertama, musyarakah, yaitu menggabungkan modal dalam suatu usaha. Hasil keuntungan dibagi berdasarkan proporsi modal yang ditanam. Mudarabah, yang kedua yaitu mudarabah, yaitu pembelian modal dari pemilik modal atau mukrid kepada seseorang yang menjalankan modal muktarid dengan ketentuan bahwa untung rugi ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian. Ketiga, mujaraah dan mukarabah, yaitu mujaraah ialah paruhan hasil sawah antara pemilik dan penggarap. Benihnya berasal dari pemilik sawah. Jika benihnya dari penggarap disebut mukarabah. Keempat yaitu musakoh, yaitu paruhan hasil kebun antara pemilik dan penggarap. Besar bagian masing-masing sesuai dengan perjanjian pada waktu akad. Hikmah syarikat yaitu menjalin persaudaraan antar dan persatuan, mewujudkan tolong-menolong antar sesama manusia, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran, melahirkan kemajuan dalam berbagai bidang, menyelesaikan pekerjaan besar bersama untuk kepentingan umat manusia, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah pertanian, pencegahan terjadinya lahan-lahan kritis, dan memelihara dan melestarikan sumber daya alam. Transaksi pemberian kepercayaan. Transaksi pemberian kepercayaan adalah akad atau perjanjian mengenai pinjaman hutang dengan pemberian kepercayaan. Macam-macam transaksi pemberian kepercayaan yaitu jaminan, yaitu mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang penjamin. Gadaian atau rahan, yaitu menjadikan barang berharga sebagai jaminan, mengikat dengan hutang dan dapat dijadikan sebagai bayaran hutang jika yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya. Pemindahan hutang, yaitu disebut hiwalah, yaitu memindahkan kewajiban membayar hutang kepada orang lain yang memiliki sanggutan hutang. Utang piutang. Transaksi utang piutang adalah akad atau perjanjian antara pihak yang berutang dan pihak yang berpiutang, atau yang disebut dengan yang meminjami. Syarat utang piutang yang disebut yaitu yang berpiutang tidak meminta pembayaran melebihi pokok piutang atau bunga. Peminjam tidak boleh menunda-nunda pembayaran utangnya. Barang yang diutangkan atau dipinjamkan adalah milik sah dari yang meminjamkannya. Pengembalian utang tidak boleh kurang nilainya. Disunahkan mengembalikan lebih dari pokok utangnya. Wadiah atau titipan. Wadiah adalah transaksi di mana suatu barang ditinggalkan oleh pemiliknya untuk dijaga oleh orang lain yang sanggup menjaga barang tersebut. Syarat wadiah yaitu ada beberapa. Pertama, barang yang dititipkan dapat dikenakan biaya penitipan sesuai dengan nilai barang dan lamanya waktu penitipan. Barang yang dititipkan tidak boleh barang yang diharamkan atau diperoleh dengan cara yang haram. Barang yang dititipkan menjadi tanggung jawab penuh pihak penyedia jasa titipan. Penyedia jasa titipan tidak boleh memanfaatkan barang. Barang titipan dapat dikembalikan kapan saja pemilik barang menghendakinya. Transaksi pemberian izin atau wakalah. Wakalah adalah pemberian kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.